tidak bisa diandalkan sama sekali. Dan akhirnya saya ke si peserta, saya bilang, namanya Mang Harun, di sini harus ada yang turun 1 orang. Intinya saya nggak sanggup lagi bawa orang, suruh yang di bawah, intinya tim SAR suruh ke atas. Gitu Kang. Akhirnya teman saya namanya Mang Harun, dia turun duluan Kang. Turun duluan, intinya mau memanggil tim SAR Kang. Nah akhirnya karena kita juga pasti kemalaman di jalan Kang ya. Akhirnya saya itu yaudah gendong aja. Karena ini cara terakhirnya Kang, digendong sama saya. Saya kebenaran bawa sarung Kang, bawa sarung saya. Nah Laili ini saya gendong. Sarung ini saya pakai kayu Kang, kayu biar enggak longgar, Nah kita lanjut Kang. Aduh karena jalannya batu semua, trek Kang, treknya edan sekali ya, batu Kang, wih nggak bisa cepat lah Kang itu, mudun terus Kang, mudun itu turun. Nah di sana saya berkuat juga, saya minta sekali ewang lah, sekali ewang lah gitu ya, gantian, akhirnya gantian sama namanya Pajar itu masih sekolah, dia kuat sekali. Nah Pajar itu ya Mang sekali ewang sama dia, pas sama dia dia nggak kuat juga Kang, kesini kesana udah mau tidak mau saya lagi Kang tuh. Padahal saya itu bukan panitia Kang itu. Saya marah besar sama pengacaranya dulu. Nah, akhirnya sama saya lagi Kang. Nah, di sini Kang mulai paling edannya Kang. Nah, pas saya lagi digendong lagi. Pas saya gendong lagi. Kang, boleh ngopi dulu? Ngopi dulu. Oke. Jangan lupa ngopi. Minum dulu Kang ya. Ya. Ternyata cerita itu lumayan juga. Sebat. Nah di sini Kang mulai yang paling kerennya, yang paling ini. Nah pas kita keadaan itu maghrib Kang. Jadi si peserta itu laki-laki kalau nggak salah ada 5 orang, cewek 1 yang saya gendong itu. Sama saya berarti 6 orang. Keadaan saya itu paling depan Kang, paling depan. Si peserta laki-laki dia di belakang Kang, keadaannya itu ditanyakan asuh Kang. Nah, pas saya gendong keadaan maghrib itu, tiba-tiba Laili itu tangannya dilepasin Kang. Dilepasin. Nah si tangan yang kirinya itu pegang kayunya itu ya, sama saya kayak yang mau ngebunuh atau gimana Kang. Wah Nyekik. iya Kang, kayak ngegorok gitu Kang. Wah tiba-tiba itu ya terus Kang, saya juga udah nggak bisa napas juga Kang. Alhamdulillah Kang tuh kak. Oh saya udah ngap juga Kang itu. Langsung saya ambil tangannya itu, langsung dipegangin lagi sama ke kayunya Kang. Nah si tangan yang kanannya digeserin lagi Kang, ke saya digini-gini lagi Kang. Wah saya udah nggak kuat itu Kang, udah nggak kuat sama sekali itu Kang, keadaan begitu. Nah karena saya tidak kuat Kang, udah nggak kuat, makanya saya jatuhin Kang itu. Biasanya kalau misalkan ini Kang dia pasti kalau sadar ya, kalau sadar dia sakit Kang gitu. Kalau saya langsung jatuhin gitu. Pas saya lihat ke belakang, ternyata dia kalau melotot Senang. ini Kang matanya kayak kejam sekali sama saya itu Kang. Iya benar. Kang bener itu Kang. Ya di sana Kang saya juga langsung ini pasti cerita yang paling saya baru alami Kang. Ngerokok dulu Kang. Boleh ngerokok dulu Kang ya? Silakan. Nah ini yang paling ininya Kang. Nah tatapan matanya itu Kang, Laili itu ke saya itu beda. Tatapan matanya ke saya itu beda Kang. Wih, beda sekali Kang itu. Saya sudah tahu Kang ya, karena dia udah ada yang bawa juga Kang. Nggak tahu apalah kayak gitu. Nah, saya bilang ke peserta semua, itu Kang. Saya bilang ke peserta semua, di sini kita istirahat dulu. Pas kita istirahat dulu,
Wih, ngeri juga Kalau di sini diceritain enakan, tapi kalau pas kita keadaan seperti itu Kang, saya nangis Kang itu, sedih juga saya, sedih Kang itu. Mungkin kalau misalkan kita ini udah makan korban juga Kang, makan korban. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama kita, Ya. masih dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba saya itu nyuruh istirahat ke peserta semua. Di sini kita istirahat dulu. Karena saya tahu Kang, si cewek ini udah nggak sadar. Tiba-tiba itu Kang, hujan gede Kang, hujan besar sekali. Hujan besar Kang itu. Padanya. Saya Kang itu baru kita duduk itu Kang, hujan besar tuh datang tuh. Saya bilang ke peserta semua, ada yang bawa plastik nggak? Nggak ada. Ada yang bawa hemok nggak ada. Alhamdulillah saya pribadi bawa Kang. Buka saya itu plastik, pasangin semua. Nah, di sini di pinggir di trek ini kan, ini pohon semua, di sininya batu-batu. Jadi susah Kang nih buat pasang plastiknya. Akhirnya sama si peserta dipegangin Kang kayak gini. Dipegangin kayak gini. Mungkin semuanya juga kita udah pada kedinginan kan. Itu ke satu. Pas kedua kalinya Kang, pas hujan udah mulai reda. Kita itu mau lanjut lagi perjalanan kita. Ayo kita lanjut lagi perjalanan kita. Pas kita udah mau beres-beres lagi, tiba-tiba hujan besar lagi Kang. Pasang lagi plastik Kang itu. Wah, si peserta mang dingin. Saya pribadi Kang, jujur saya juga namanya manusia. Sekuat manusia tetap ada lemahnya Kang. Nggak ada yang kuat. Mang tiris mang, saya sedih gitu Kang saya. Soalnya saya baru pertama kali kayak gitu Kang. Pengalaman saya itu. Mang pakai trekking pole Kang kayak gini, bari pegang ini hujan besar Kang tuh badan. Mang dingin. Ada yang bawa logistik nggak ada Mang. Ada yang bawa kopi nggak ada. Ada juga energen cuma 2. Keadaan 6 orang itu sama saya itu 2 orang. Keadaan masih di atas logistik udah habis. Nah di sana ada juga energen Mang 2. Kata Mang Ismail, sini saya bikinin dulu, semuanya minum dulu biar ngangetin dulu badan Kang. Saya itu nggak tega juga lihatnya Kang, saya peserta itu padahal sama saya itu belum pada kenal semua sama saya itu. Saya terus Kang, gimana ya Allah ya. Terus saya eling tuh Kang, saya ingat sama Allah Kang, insya Allah ya Allah. Dan tiba-tiba Kang, saya tiba-tiba itu nyuruh ke peserta namanya Mang Doni, suruh adan. Mang Doni gimana Mang, bisa adan? Bisa adan. Alhamdulillah Mang Doni adan. Terus saya kan nggak lepasin dari hati saya, adan terus. Pas kedua kalinya saya bilang gini, kayak ada yang gimana kan saya itu, jangan yang di sini, maju cepat jalan, jangan diam di sini, jangan. Ini saya pribadi kan, ya ada kayak ada yang bilang ke saya, jangan di sini, cepat maju. Poin di sini. Nah, saya langsung bilang ke peserta semua, Kak, yang cedera itu lady, ke semuanya, Mang, kalau kita diam di sini, kita mati konyol, kita kedinginan. Lebih baik kita maju sedikit-sedikit. Dan akhirnya Laili itu sadar Kang. Oh iya Bang. Tiba-tiba itu hujan reda. Ayo kita siap-siap lagi. Kita siapin kita beresin lagi baju. Kita berdoa dulu semua. Posisi saya paling depan. Kabut tebal sekali kan kabut ini. Saya paling depan. Teman saya satu Laili dijaga sama 2 orang, belakangnya 2 orang. Ayo kita maju pelan-pelan. Akhirnya kita maju, terus maju Kang, terus maju. Nah, tiba-tiba Kang, karena kabut tebal sekali, saya lihat ke belakang Kang. Pas saya lihat ke belakang, Laili ini, si cewek ini yang kakinya kesel ini kayak bukan dia. Saya lihat itu kayak nenek-nenek seperti ini kan.
Saya jelas sekali Kang, saya jelas sekali dia itu seperti nenek-nenek, seperti nenek-nenek. Saya tahu tuh, cuman saya yang melihat, yang lain nggak saya yang lain nggak saya kasih tahu, takut panik juga. Beda juga Kang, saya kelihatan itu dia rambutnya itu ya, udah tua sekali Kang, udah tua sekali, kayak pegang itekang tuh, kayak pegang tongkat juga, sambil dipegangin sama peserta saya. Dia terus natap saya Kang, dia Lele itu terus natap saya. Ini cuma saya nggak lepas dari doa juga Kang. Kita jalan terus, jalan terus, kita jalan terus Kang. Kita jalan terus. Bilang si peserta, Mang, ini masih jauh, keadaan masih jauh, maju aja terus, nanti juga kita sampai. Nah, terus Kang itu terus maju terus, dan tiba-tiba itu udah sampai Kang itu, kalau nggak salah sampai Kop-Kopan Kang. Itu pos 2 intinya, kalau saya nggak salah itu pos 2 Kop-Kopan. Ada sumber airnya juga, ada air terjunnya juga. Nah pas saya nyampe Kop-Kopan itu, banyak juga ini orang kayak apa ya, banyak ini Kang, namanya komunitas dari Surabaya Kang, dari Surabaya. Nah saya bertanya Kang, kenapa ini banyak orang, nggak ada yang berani ke atas gitu. Nah saya jauh kepikiran dulu ke sana Kang, karena saya rokok habis Kang. Ada anak kecil pada ngelinting Kang, ngelinting ya. Langsung saya nyamperin ke anak-anak kecil, Mas saya kehabisan rokok, boleh beli rokoknya? Oh Mas mau ngerokok, silakan aja Mas. Alhamdulillah saya dikasih itu rokok sama orang Surabaya, baik-baik semua itu. Nah pas saya lihat ke pinggirnya ada nasi Kang, ada nasi, kalau Sundanya pakai boboko Kang, boboko. Nasi banyak Kang itu, terus sama mie, mie Kang, air panas, teh manis anget Kang, wih enak sekali Kang, serius itu Kang. Terus di sana si yang punya acara itu bilang ke saya, Mas kata teman yang tadi turun, katanya ada yang keseleo. Yang mana? Oh yang ini Mas, sini saya urut dulu. Diurut dulu Mas, semuanya diurut dulu, kita makan dulu semua. Jadi yang ya begitu Kang lah. Jadi yang saya ambil hikmahnya itu, kita itu tadinya itu saya itu susah itu Kang. Dan akhirnya dari kesusahan itu kita tetap aja ada bagusnya juga, enaknya juga Kang, enaknya juga ada. Oh ini perjalanan hidup lah, seperti perjalanan hidup saya. Di sana kita makan dulu Kang, makan dulu gitu. Nah kalau nggak salah itu jam 12 malam, jam 12 malam langsung saya dikasih tahu sama namanya Mas Ainul, orang Surabaya. Dikasih tahu, Mas, dia bilang sama saya, Mas, kalau menurut saya jangan turun sekarang, bahaya, besok pagi-pagi aja. Karena saya udah yakin harus turun, saya nggak Mas, kita harus tetap pulang, harus tetap turun. Bilang lagi, Mas, jangan turun sekarang, bahaya. Dia terus kan bilang itu. Karena saya sudah yakin, nggak Mas, kita harus tetap turun. Ya udahlah, kalau Mas maksa, saya nggak bisa apa-apa. Yang penting hati-hati aja. Namanya Mas Ainul, dia baik sekali dia Mas. Nah akhirnya kita itu semua udah siap lagi mulai turun. Saya padahal udah nyuruh tuh ke peserta tuh, ambil air. Cuman karena udah capek, udah ngantuk juga, dia nggak mau nih ambil air kan nih. Akhirnya saya itu dikasih air kan, 1 botol 1 liter, teh manis anget kan, enak sekali. Sama dikasih rokok kan, rokok nggak tahu rokok apa kan saya juga, tapi enak lah gitu. Makasih Mas Ainul. Nah rokok kan segini itu, nih Mas buat jaga-jaga di jalan, ngasih air 1 liter, ngasih rokok itu. Karena saya kan kalau di gunung itu kalau nggak merokok asal gimana kan ya nggak enak juga. Udah aja saya sembunyiin. Langsung saya bilang ke peserta semua, kita siap turun, siap lanjut lagi, siap. Mukanya udah lelah semua. Saya juga pribadi sama, saya lelah.
Akhirnya kita turun, kita berdoa dulu, kita turun, dan yang lain itu pada ngasih tahu hati-hati ya, hati-hati, minta doanya. Akhirnya kita mulai lagi turun kan, mulai turun terus. Nah, terus kan itu turun. Intinya kita minta bantuan ke tim SAR yang di bawah itu dulu itu kan nggak ada yang berani, nggak tahu gimana, saya nggak tahu kan, pertanggung jawabannya agak kurang, bukannya ini yang saya kealaman kemarin. Karena kenapa? Saya padahal udah ada yang bilang di atas ada yang cedera, kenapa ditunggu besok lagi kan? Kayaknya ada yang meninggal juga, dibesokin lagi, nggak langsung. Mungkin karena belum gimana ya, terlalu inilah kan, kayaknya Ekstrim. ditunggu besok lagi katanya. Jadi itulah saya udah nggak mengharapkan tim SAR juga kan ya. Sebisa mungkin kita harus gimana kalau seperti itu, kalau bilang darurat itu. Akhirnya kita turun terus, dan akhirnya yang di bawah punya teman dari sana, temannya kan bertiga, intinya tim salah kan yang menyelamatin kita. Saya terus maju kan, tiba-tiba ada bertiga nih tim SAR. Mas rombongan yang dari Bandung ya? Oh iya mas, gimana? Istirahat dulu mas, istirahat dulu. Minum dulu mas, rokok dulu. Si tim SAR bertiga itu ke saya itu lihatnya gini terus mas tuh, terus ngeliatin saya. Teman-teman peserta saya semuanya pada nunggeng mas. Pada lelah semua, pada ketiduran, mungkin kecapean juga. Tapi si peserta itu lihat terus saya, itu nggak tahu kenapa. Dan saya intinya pingin istirahat langsung di bawah mas, tanggung kalau kita di tengah-tengah. Akhirnya daripada makan waktu, bilang saya ke si tim SAR-nya sama peserta, gini aja mas, saya sama peserta yang lain saya duluan, saya nitip peserta yang sebagian sama mas yang cedera ini lagi. Oh iya mas, hati-hati, bawa air nggak? Bawa. Oke siap. Saya bilang ke peserta semua, siap semua? Siap mang. Oke. Yang bertiga ikut sama saya, namanya Fajar, Mang Ali Ismail, keduanya namanya disebutnya Raden mas, bertiga itu. Saya satu jadi berempat. Siap semua? Siap. Ayo kita lanjut. Oke. Neng, sama saya nggak berhenti tuh, terus maju, mang istirahat dulu, maju terus, mang istirahat, maju terus, karena saya tanggung. Apa lebih baik kita istirahat di pos 1 daripada di tengah-tengah itu, tanggung sebenarnya. Alhamdulillah kita baru sampai pos 1. Saya lihat dulu YouTube tuh mas, saya lihat itu angker juga itu di pos 1. Angker, saya lihat dulu tuh di pos 1. Nah saya bawa peserta berhenti di pos 1. Saya nanya ke peserta, mau istirahat, mau maju terus, dan akhirnya kenapa? Bilang apa si peserta? Maju emang terus. Oke, lanjut lagi kan tuh. Di pos 1 itu ke parkiran itu jauh kan, jauh. Dan akhirnya ada Mang Harun sama Mang Ali, dia sewa motor kan, pinjam motor orang sana. Mang Obek, Laili masih di mana? Saya bilang, dia masih jauh. Tunggu aja di pos 1. Dia masih jauh. Oh siap mang. Saya duluan kan. Saya nyampe ke parkiran itu, tempat ya warga itu, ke tempat ke parkiran itu, nyampe jam 3 subuh. Saya bertanya, yang mana yang lain kan yang punya acaranya? Udah ada semua aman terkendali. Nah di sanalah mulai saya kan tidak mensadarkan diri. Tiba-tiba saya di warung kan tuh. Saya ketiduran kan tuh, tidur tidak sadar. Pas saya bangun pagi-pagi jam 8, saya nanya kepada yang peserta semua, gimana semuanya aman? Alhamdulillah mang, aman. Alhamdulillah di sana aman semua kan. Alhamdulillah banyak pelajarannya, banyak hikmahnya juga. Nah begitu kan itu ceritanya kan, cerita Arjuna. Dan saya sebelumnya meminta maaf kepada kalian semua. Di sini saya bukan untuk menggurui, tapi saya ingin cerita tentang pengalaman saya. Pengalaman adalah pengetahuan, pengetahuan adalah ilmu. Saya Obek, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.